kota Malang. Hirup segar atmosfer pagi. Kami, siswa MAN 2 Kota Malang, siap mengikuti Biosfer lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari kami. Perkenalkan, kami dari tim MAN 2 Kota Malang akan melakukan praktikum dengan tema permeabilitas membran sel. Selamat menyaksikan. Tujuan praktikum pada kali ini adalah mengamati pengaruh perlakuan fisika yaitu suhu dan pengaruh perlakuan kimia yaitu pelarut organik terhadap permeabilitas membran plasma. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah pisau, talenan, beetroot, gelas beker, tabung reaksi, gelas ukur, gunting, spuit 25 ml, stopwatch, penggaris, tisu atau kain lap, alkohol, blender, es batu, air, dan juga kertas pengamatan. Potong beetroot dengan ukuran 1 x 1 x 0,5 cm. Bilas potongan beetroot menggunakan aquades secara mengalir, kemudian letakkan dan dikeringkan dengan ditepuk secara perlahan menggunakan kertas tisu. Masukkan masing-masing 10 potong beetroot ke dalam beker gelas yang berisi alkohol 70%, alkohol 35%, air suhu ruangan, dan air suhu dingin. Kemudian, amati perubahan warna larutan media perendaman setiap 5 menit sekali. Setelah mengamati perubahan warna, dilanjutkan dengan mencatat waktu terjadinya perubahan warna atau time release sebagai salah satu data hasil pengamatan. Data tersebut disajikan dalam bentuk tabel dan grafik yang menggambarkan pengaruh larutan perendam terhadap time release munculnya pigmen. Proses selanjutnya adalah membandingkan kepekatan pigmen perlakuan dengan larutan stok dan pengenceran. Dengan skala nilai kepekatan, larutan stok setara dengan nilai 4, larutan pengenceran 1, nilai 3, larutan pengenceran 2, nilai 2, larutan pengenceran 3, nilai 1. Dilanjutkan dengan menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik yang mendeskripsikan kepekatan pigmen. Dari hasil pengamatan, yang memiliki time release tercepat adalah pada perlakuan sampel yang dimasukkan pada alkohol 70%, sedangkan yang memiliki time release terlama adalah pada perlakuan sampel yang dimasukkan pada air dengan suhu dingin. Jika dibandingkan dengan larutan stok, maka tingkat kepekatan pigmen yang tertinggi adalah pada perlakuan sampel yang dimasukkan dalam alkohol 70%, sedangkan tingkat kepekatan pigmen yang terendah yakni pada perlakuan sampel yang dimasukkan ke dalam air dengan suhu yang dingin. Keseluruhan dari seluruh perlakuan dari eksperimen ini semuanya bertujuan untuk mengukur permeabilitas membran dengan membandingkan kepekatan pigmen dari media larutan dari setiap perlakuan. Bagaimana hal itu dapat dijadikan sebagai parameter? Maka kita kembali ke struktur dan fungsi dari membran itu sendiri. Membran terdiri dari fosfolipid bilayer yang dari monomernya adalah merupakan fosfolipid yang terdiri dari gugus kepala fosfat dan ekor hidrofobik. Kepala fosfat ini memiliki sifat yaitu sifat hidrofilik dan ekor hidrokarbon dari fosfolipid mempunyai sifat hidrofobik. Hidrofobik artinya cenderung untuk menjauhi dari cairan ekstraseluler atau air dan ketika fosfolipid ini tersebar dalam sebuah larutan, mereka akan cenderung membentuk fosfolipid bilayer di mana ekor hidrokarbon akan berada di dalam dan fosfolipid akan berada di luar, yaitu sehingga sisi hidrofobik tidak akan terkena air dan hidrofilik yang dapat bersentuhan dengan air akan menghadap keluar. Nah, bagaimana etanol akan mempengaruhi dari permeabilitas membran ini? Etanol juga memiliki gugus, dan karena ini merupakan senyawa yang kecil, berukuran kecil, dia memiliki gugus nonpolar dan gugus yang polar.
gugus nonpolar ini bersifat hidrofobik, sedangkan gugus yang polar bersifat hidrofilik. Nah, ketika etanol ini dimasukkan ke dalam larutan yang mengandung sel bermembran, etanol, sisi polar dari etanol akan berikatan dengan bagian kepala fosfat. Nah, ketika ia berikatan dengan kepala fosfat, yaitu dengan menyelubungi kepala fosfat tersebut, sisi hidrofobik akan berhadapan dengan cairan ekstraseluler atau air, sedangkan hidrofobik ini sifatnya akan menjauhi air. Nah, maka dari itu sebagai akibatnya fosfolipid yang sebelumnya ekor hidrokarbonnya menghadap ke dalam bagian intramembran akan terinverted atau akan terbalik dan sisi ekor hidrokarbonnya akan menghadap keluar, dan sisi hidrofobik dari etanol ini akan berikatan dengan ekor hidrokarbon dari salah satu layer dari fosfolipid bilayer ini. Nah, bagaimana dengan hidrokarbon yang menghadap ke ekstraseluler akan dilekati oleh sisi hidrofobik dari etanol yang lainnya, sehingga yang menghadap ke ekstraseluler yang berkaitan dengan ekor hidrofobik juga merupakan yang sisi hidrofilik. Nah, ketika menyelubungi fosfolipid ini, etanol akan menyebabkan kerenggangan di antara kepala fosfolipidnya, sehingga dari bagaimana ia membalikkan ekor hidrokarbon dan menyelubungi fosfolipid, ia akan menyebabkan suatu kerenggangan di antara komponen-komponen fosfolipid ini. Nah, sehingga permeabilitas yang dipengaruhi oleh fluiditas dari membran akan terpengaruh. Kemudian bagaimana dengan perlakuan suhu? Nah, seperti yang kita tahu, suhu akan mempengaruhi pergerakan dari sebuah molekul itu sendiri. Nah, ketika suhunya naik, molekul akan semakin pergerakannya akan semakin aktif dan lebih cepat, sehingga akan semakin tidak stabil. Dan bagaimana pengaruhnya terhadap fluiditas? Fluiditas dari membran ini karena pergerakannya semakin cepat, maka semakin fluid. Seperti yang kita tahu, air kan yang benda cair itu mudah sekali bergerak. Dan bagaimana dengan parameter yang diamati, yaitu berupa pigmen dari beetroot. Pigmen dari beetroot sendiri merupakan sebuah makromolekul yang tersimpan di dalam vakuola. Vakuola itu biasanya terbentuk dari endositosis, sehingga tersusun dari fosfolipid yang fosfolipid yang sama yang menyusun membran plasma dari suatu sel. Nah, ketika membran plasmanya terdisrupsi oleh etanol, maka yang vakuola tentunya ketika berinteraksi dengan etanol juga akan terganggu juga, atau fluiditasnya juga akan terpengaruh. Ketika fluiditasnya semakin naik dan permeabilitasnya akan semakin permeabel karena membrannya yang semakin renggang, pigmen ini akhirnya yang seharusnya tidak dapat keluar ke cairan ekstraseluler dan akhirnya dapat diamati oleh mata telanjang, sehingga parameter tersebut dapat dijadikan acuan untuk mengamati bagaimana etanol dan perlakuan lainnya mempengaruhi permeabilitas membran dari eksperimen ini. Demikian video praktikum dari kelompok kami. Atas dukungannya kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.